Sholat pada dasarnya adalah medium, adalah sarana untuk mengingat Tuhan. Yang perlu dihayati bahwa sebuah sholat yang ideal adalah sholat yang dilakukan secara khusyuk. Khusyuk memang tidak mudah, karena itu khusyuk tidak masuk dalam pembahasan fikih sebagai syarat sahnya sebuah sholat. Tetapi khusyuk perlu dicapai, sebab dalam kehusyukan itulah rahasia-rahasia komunikasi pesan antara Tuhan dan manusia. Apa itu khusyuk menurut Cak Nur? Khusyuk adalah kesadaran akan adanya komunikasi sungguh-sungguh antara seorang hamba kepada Tuhannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nur Khalis Majid membahas tentang persoalan sholat. Sama seperti kita ketahui di pembahasan-pembahasan sebelumnya, bahwa sholat merupakan salah satu rukun di dalam Islam yang menunjukkan keislaman seseorang. Sholat juga adalah tanda keimanan seseorang, sebab seperti juga dibahas sebelumnya, bahwa tidaklah seorang itu beriman melainkan sebelumnya ia sudah tuntas persoalan Islam. Tentu tidak semua ibadah melingkupinya, sebab kita tahu bahwa dalam Islam ada rukun kelima, naik haji, tetapi di situ ada syarat bagi yang mampu. Pada renungan 14 Ramadan ini, Nur Khalis Majid menekankan bahwa sesungguhnya dalam salat ada 3 tahap, di mana tahap satu dengan yang lain mengandaikan adanya level yang lebih tinggi. Tahap pertama adalah lahiriah. Tahap lahiriah sholat adalah gerakan-gerakan dan bacaan sholat, yang di dalamnya meliputi rukun dan syarat-syarat sholat. Gerakan sholat ini sebenarnya menyimbolkan 2 dimensi dalam ibadah, yakni seperti setiap ibadah yang dibahas Cak Nur sebelumnya yang sudah kami gambarkan, bahwa ibadah senantiasa memiliki dimensi vertikal kepada Tuhan, juga dimensi horizontal kepada sesama. Dalam sholat dimulai dengan gerakan takbiratul ihram, dengan gerakan takbir pada waktu seorang sudah bertakbir, Allahu Akbar, semuanya hanya mengarah kepada Allah. Rangkaian gerakan tersebut semuanya diperuntukkan kepada Allah, sehingga jangan heran orang yang paling supel dan bawel sekalipun ketika ia sholat, Anda ajak ngobrol, nggak bakal menjawab. Kenapa? Karena memang fokusnya ibadah hanya kepada Allah. Tetapi dalam sholat juga ada gerakan yang merupakan simbol ibadah, memiliki dimensi horizontal atau dimensi sosial. Apa itu? Yakni ketika ia sudah mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Ini menunjukkan bahwa ibadah sholat juga ada simbolisasi bagaimana ia memperhatikan persoalan sosial. Mendirikan sholat bukan hanya persoalan ibadah kepada Allah. Tahap yang kedua yang dijelaskan dalam Nur Khalis Majid adalah tahap komunikatif. Perlu diingat bahwa mengenai sholat, Allah firmankan, Innani anallah la ilaha illa ana fa'buduni. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku. Wa aqimis sholata lidzikri, dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Sholat pada dasarnya adalah medium, adalah sarana untuk mengingat Tuhan. Yang perlu dihayati bahwa sebuah sholat yang ideal adalah sholat yang dilakukan secara khusyuk. Khusyuk memang tidak mudah, karena itu khusyuk tidak masuk dalam pembahasan fikih sebagai syarat sahnya sebuah sholat. Tetapi khusyuk perlu dicapai,
Sebab dalam kehusyuan itulah rahasia-rahasia komunikasi pesan antara Tuhan dan manusia. Apa itu khusyuk menurut Cak Nur? Khusyuk adalah kesadaran akan adanya komunikasi sungguh-sungguh antara seorang hamba kepada Tuhannya. Maka tahap kedua ini adalah tahap di mana seorang hamba betul-betul hadir menghadap kepada Allah, yang dalam hal ini tentu misalnya dibandingkan dengan pembahasan sebelumnya, itu dekat dengan ihsan yang diharapkan. Anda beribadah kepada Allah seolah-olah Anda melihat Allah, dan kalaupun tidak, maka yakinlah sesungguhnya Ia melihat. Bagaimana untuk mengusahakan ke arah sana? Sekali lagi, memang itu tidak mudah. Tetapi menurut Cak Nur, hal yang penting yang mungkin bisa dilakukan untuk membangun kehusyuan tersebut adalah bagaimana seseorang yang melakukan ibadah itu sebisa mungkin memahami bacaan-bacaan yang ia lakukan. Ia memahami apa yang ia sampaikan di dalam sholatnya sebagai bentuk kesadaran atas komunikasi ia dengan Tuhan. Tahap ketiga dari ibadah sholat setelah tahap lahiriah, tahap komunikatif, dan yang paling terakhir adalah tahap spiritual. Tahap spiritual adalah bagi mereka yang benar-benar melakukan sholat dan bisa khusyuk dalam sholatnya, maka yang ada pada dirinya adalah jiwa dan hati yang tenang. Mereka yang bisa menyelesaikan 3 tahap ini, itulah orang yang betul-betul bisa mendirikan sholat, bukan hanya pada aspek lahiriah gerakan semata, bukan hanya sebatas khusyuk menyadari tentang komunikasinya dengan Tuhan, tetapi ia bisa berdampak, berefek pada ketenangan jiwa.